Oke, kita lanjut ke bagian terakhir yaitu bunga. Nah, bunga ini juga memiliki bagian-bagiannya. Nah, bagian yang pertama adalah alat kelamin jantan. Ya, alat kelamin jantan ya disebut ya benang sari. Nah, selain itu dia juga punya otomatis ya kelamin betina ya disebut putik. Nah, kemudian ada bagian yang biasanya itu berwarna cerah. Ya, berwarna cerah ya, kuning, merah dan lain sebagainya dia. Nah, bagian yang sini. Oke. Ya, bagian ini disebut putik. Maksud saya disebut mahkota. Ya, jadi kenapa dia cerah? Ini tujuannya untuk menarik serangga agar membantu proses polinasi. Nah, sedangkan di bawah mahkota itu ada struktur yang mirip sekali dengan daun ya, bagian ini ya, ini warnanya hijau ya. Lah, bagian ini disebut kelopak. Tuh. Nah, bagian mahkota ya, ini bagian mahkota. Saya taruh ke sini guys. Ya, bagian mahkota ini punya sub-sub bagian yang lain ya. Misalnya ini kelopaknya ada 4 ya. Nah, per helai mahkota ini disebut petal. Nah, dalam setiap daun itu kan memiliki lebih dari satu petal kan, pasti kan. Nah, makanya satu rangkaian petal itu disebut korola. Begitu pula dengan kelopak. Kelopak juga punya sub-sub bagian ya. Nah, per helai kelopak ini disebut sepal. Yes, ya, sepal kalau tadi petal. Nah, rangkaian beberapa sepal ini disebut kaliks itu. Bahasa Indonesianya itu kelopak ya. Oke, nah selanjutnya bagian dari alat kelaminnya ya, ada benang sari dan juga ada si putik. Nah, putik itu juga memiliki sub-sub bagian lagi. Nah, kepala putik itu disebut anter atau antera. Bagian batangnya karena dia tipis banget kan, nah kayak benang. Nah, benang itu dalam bahasa Yunani namanya filamen. Tuh. Nah, ini benang sari ya. Nah, si benang sari ini nantinya akan mengeluarkan serbuk sari. Nah, serbuk sari itu disebut polen ya. Nah, sedangkan untuk alat kelamin betina nah namanya putik. Nah, putik ini punya beberapa bagian ya, kepalanya itu disebut stigma. Nah, ini batang putiknya. Batang putik dibanding benang sari itu kan lebih tebal putik kan. Nah, makanya putik itu disebut stilus. Nah, kalau kalian tahu ya, alat yang untuk menulis di touchscreen itu kan stylus pen gitu ya. Nah, makanya terinspirasi dari situ ya, stylus pen dan benang itu ya. Ini benang, nah ini stylus pen itu kan lebih tebal stylus pen kan. Nah, itu. Nah, kemudian bagian sini yang terdapat nantinya di sini tuh ada ovarium, nanti dihasilkan telur gitu ya. Lah, bagian yang sini disebut karpel. Itu. Nah, biasanya di bagian bunga ini ada dua istilah yang penting. Yang pertama itu polinasi, yang kedua adalah fertilisasi. Kalau polinasi itu proses masuknya polen yang dikeluarkan dari antera terus masuk ke stigma itu kan. Nah, ini polinasi. Kalau fertilisasi itu sudah sampai dalam, jadi polennya udah masuk, terus dia membuahi si telur gitu ya. Nah, itu yang namanya fertilisasi. Kalau tadi ya, ini satu, bagian yang sini nah, ini dua ya, itu. Jadi saya ulangi lagi. Nah, kalau polinasi ini adalah proses masuknya polen ke stigma, ke kepala putik. Sedangkan fertilisasi ini ya, fertilisasi di panahnya itu adalah
proses bertemunya si polen dengan telur. Jadi nanti si telur dan polennya ini, sporanya ini akan bertemu, nah sehingga membentuk set zigot. Nanti zigotnya akan berkembang jadi individu baru, biji kemudian jadi individu baru gitu. Oke, sampai sini sekian, sampai jumpa di bab selanjutnya.